Halo Kumaha Demang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Cira Chaniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 5 hari bertahan di tenda pengungsian, warga korban gempa di Kabupaten Bandung dan Garut mulai terserang penyakit. KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti Pilgub Jabar November mendatang. Berebut air irigasi yang kering akibat musim kemarau, belasan hektar sawah dan lahan pertanian di Dramaga, Kabupaten Bogor gagal panen. Diduga gara-gara sang sopir tak konsentrasi, sebuah truk box pengangkut air mineral menabrak truk tronton yang sedang berhenti di bahu jalan tol Cipularang. Akibatnya, seorang kernet truk tewas terjepit di dalam kabin. Truk box pengangkut air mineral ini rusak parah pada bagian depan usai menabrak truk tronton di ruas tol Cipularang kilometer 88 Kecamatan Sukatani, Purwakarta pada Jumat pekan lalu. Kencangnya benturan membuat seorang kernet truk bernama Yadi, 42 tahun, tewas di lokasi kejadian akibat terjepit bagian depan truk box. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Ramahadi Purwakarta. Kecelakaan maut ini berawal saat truk box akan mengantar air mineral dari Cicalengka, Bandung menuju Karawang. Namun saat melintas di kilometer 88, diduga sang sopir yang kurang berkonsentrasi menabrak truk tronton yang sedang berhenti di bahu jalan. Kendaraan melintas di lajur 1 di kilometer 88, ketika ingin menginggirkan kendaraan menggunakan bahu jalan, ada KR tronton yang saat itu parkir di bahu jalan, sehingga karena tidak dapat mengantisipasi terjadinya tabrakan. Demikian. Untuk korban sendiri ada berapa banyak? Untuk yang meninggal dunia, 1 orang posisinya adalah connect box. Demikian. Untuk dugaan sementara kurang jaga jarak, kurang antisipasi. Demikian. Sementara kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Sebuah mobil pick-up yang sedang melaju dari arah Gunung Putri ke Cilengsi ditabrak sepeda motor berbonceng 3 orang. Akibat benturan yang cukup keras membuat 1 orang remaja tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka parah pada bagian kepala. Tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Seluruh korban meninggal dan luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Rajak Cilengsi. Terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 unit kendaraan jenis pickup dengan 1 unit sepeda motor. Untuk kendaraan pickup melaju dari arah Gunung Putri menuju ke arah Cilengsi, begitupun sepeda motor dari arah berlawanan. Oke, itu terjadi benturan atau gimana? Untuk kronologi lebih lanjut kita masih melakukan pendalaman, jadi terjadi benturan antara bagian depan kendaraan mobil pickup tersebut dengan sepeda motor. Untuk korban berapa? Korban 3 orang, 1 meninggal dunia, 1 luka berat, dan 1 luka ringan. Kini polisi telah mengamankan seluruh kendaraan serta sang sopir mobil pick-up untuk dimintai keterangan. Tim Liputan melaporkan. Sebuah truk fuso bermuatan pasir terbalik menimpa pagar rumah warga di seberang selatan pekan lalu. Kecelakaan terjadi diduga karena supir truk kurang konsentrasi. Truk fuso bermuatan pasir yang melaju dari arah Sumedang ke Bandung terbalik di Jalan Pangeran Kornel, Regowetan, Sumatera Selatan, Sumedang, Kamis pekan lalu hingga merobohkan pagar besi dan tembok rumah warga. Selain menimpa pagar, pasir yang diangkut truk tumpah hingga menimbun halaman rumah warga sampai ke teras depan. Beruntung saat kejadian pemilik rumah tengah berada di belakang rumah. Hasil pemeriksaan polisi, sopir truk fuso bernama Ato, warga Dharma Raja Sumedang diduga hilang konsentrasi akibat mengantuk hingga truk oleng ke kiri dan terbalik. Sabtu lalu, 2 kecelakaan maut sepeda motor terjadi di Sumedang dan Kabupaten Bogor. Di Sumedang, 2 pengendara sepeda motor tewas ditabrak truk akibat terjatuh saat mencoba menyalip. Sedang di Cilengsi, Kabupaten Bogor, seorang pengendara motor tewas setelah menabrak tiang besi sebuah toko.
Dua orang korban kecelakaan perempuan dan laki-laki tergeletak di pinggir Jalan Bandung Cirebon kawasan Paseh, Sumedang, Sabtu petang. Warga pun berkerumun sekitar lokasi kecelakaan. Anggota Polsek Paseh yang datang langsung mengevakuasi jasad kedua korban ke RSUD Umar Wirahadikusuma, Sumedang menggunakan mobil patroli. Kedua korban yang naik sepeda motor berboncengan menurut kondektur truk melaju berkonvoi. Namun saat akan mendahului sebuah mobil, sepeda motor korban diduga bersenggolan hingga akhirnya terjatuh ke jalur berlawanan sehingga tak dapat dihindari oleh truk. Saya truk dari Sumedang mau ke Jatiwangi. Terus gimana tuh tadi? Nah, mobil dari motor dari arah berlawanan mau nyalip mobil pribadi sebelah kiri. Nyalip, dia stang kiri nyenggol mobil pribadi. Jatuh ke kanan, mobil saya datang baru kelindes sama ban gitu. Nyalip ya? Rekaman kamera pengawas memperlihatkan sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang pria berboncengan dengan temannya menabrak tiang besi sebuah toko dan tiang besi warung di Jalan Cilengsi, Setu, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Sabtu pagi. Sebelum celaka, sepeda motor melaju kencang dari arah Cilengsi menuju Setu dan kemudian hilang kendali. Setengah empatan itu ada bunyi jatuh. Lihatnya udah mabul aja jalanan. Nah, lihat kondisi motor udah tutup di sana, bisa lampu senya aja yang nyala kan. Ada korban meninggal Satu orang? Ya. Satu lagi gimana Pak? Satu lagi tadinya pingsan terus sadar, dia minta tolong. Ini nabrak itu kan reklama itu punya Citra Jaya Pelapor sama yang bukan kopi itu yang punya warung. Benturan yang cukup keras membuat satu orang tewas di lokasi kejadian, sedang satu orang pria lainnya mengalami luka berat hingga tak sadarkan diri. Dua korban dilarikan ke Rumah Sakit Rajak Cilengsi. Agun Gunawan dan Asep Solihin melaporkan dari Sumedang dan Kabupaten Bogor. 5 hari pasca diguncang gempa, ribuan warga masih bertahan tinggal di tenda maupun posko pengungsian kawasan Kertasari, Kabupaten Bandung. Terpapar debu dan kedinginan, lansia dan anak mulai terserang penyakit hingga harus dievakuasi ke posko kesehatan. Seorang ibu lansia korban gempa di Kertasari, Kabupaten Bandung harus ditandu oleh petugas dari tenda pengungsian ke posko kesehatan setelah mengalami sesak napas akibat kelelahan dan kedinginan. Korban sejak awal terjadi gempa Rabu pekan lalu tinggal di tenda pengungsian. Dan di pengungsian warga, korban gempa di Kertasari masih banyak lansia lainnya yang juga mengalami gejala serupa hingga harus mendapatkan bantuan oksigen. Lokasi pengungsian yang berada di tengah lapangan yang berdebu ditambah cuaca dingin, kawasan Kertasari membuat pengungsi rentan terserang penyakit. Sedang anak-anak mulai mengalami gangguan pencernaan dan diare. Kondisi ini harus dilalui oleh hampir 500 warga yang menghuni tenda pengungsian di Kertasari. Ya, banyak yang sakit, juga banyak debu, dari kedinginan. Barusan aja keponakan bawa di rumah sakit. Kenapa itu? Diare. Udah kehabisan cairan jadi diinfus. Gitu. Juga bayinya batuk, pilek karena kedinginan. Iya, masih trauma. Soalnya seperti masih ada sedikit-sedikit, cuman nggak kayak kemarin parah. Jadi agak-agak trauma, jadi takut. BPBD Jawa Barat mencatat saat ini ada 22.000 orang warga yang terdampak bencana gempa yang tersebar di 5 kecamatan wilayah Kabupaten Bandung. Sedang kerugian materi akibat ribuan bangunan yang rusak mencapai 450 miliar rupiah. Sedang puluhan anak korban gempa dari Desa Padawas dan Barusari, Kecamatan Pasirwangi, Garut, harus menjalani pemulihan trauma. Akibat kerasnya guncangan gempa yang mereka alami, anak-anak masih enggan belajar di ruang kelas sekolahnya. Bahkan di sejumlah sekolah, siswa yang masuk sekolah baru setengahnya. Untuk memulihkan trauma yang dialami, anggota Polwan dari Polres Garut mendatangi tenda pengungsian di Kampung Negla, Desa Barusari. Anak bersama ibunya dikumpulkan di tenda, diajak bermain dan saling bercerita agar mereka bisa kembali tersenyum dan melupakan peristiwa yang mengerikan yang pernah mereka alami. Akibat gempa Rabu pekan lalu, ada 2 desa terdampak paling parah, yaitu Desa Padawas dan Barusari, Kecamatan Pasirwangi, di mana ada 1.107 unit rumah yang rusak.
Muhammad Abbas dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Garut.